Indonesia sebagai negara kepulauan yang beriklim tropis mempunyai banyak sumber air seperti laut, danau, dan sungai. Hingga saat ini hanya sebagian kecil dari sumber air tersebut yang sudah dikelola dengan baik untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, terutama yang berada di sekitar daerah perkotaan. Air sangat penting bagi manusia untuk keperluan hidup sehari-hari seperti makan, minum, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Banyak wilayah di Indonesia yang kualitas sumber air permukaan maupun air tanahnya tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air minum. Contohnya di beberapa daerah pesisir. Daerah tersebut terletak di daerah pinggir pantai dengan daratan yang telah terintrusi air laut dan pasang surut air laut. Daerah pesisir pantai, air baku utama yang digunakan pada umumnya adalah air tanah dangkal atau dalam. Kualitas air tanah ini sangat bergantung dari curah hujan, sehingga apabila pada musim kemarau panjang, air tawar yang berasal dari air hujan sudah tidak tersedia lagi, sehingga air tanah tersebut dengan mudah akan terkontaminasi oleh intrusi air laut, sehingga sistem pengolahan air yang akan menjadi kunci dalam menangani masalah ini. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara pengolahan air tanah dangkal di daerah pesisir menjadi air minum dalam kemasan. Terus apa aja sih analisa yang digunakan untuk mengetahui mutu kualitas air minum ini dari air tanah dangkal? Dan yang terakhir, bagaimana sih analisa ekonomi dari produk air minum ini? Pada pengolahan ini, sumber air baku yang digunakan berasal dari air tanah dangkal di daerah pesisir. Perlu kita ketahui bahwa air tanah dangkal adalah air tanah yang berada pada kedalaman maksimal 15 meter di bawah permukaan tanah. Air tanah dangkal merupakan air dalam keadaan tidak jenuh. Akan tetapi, apabila terdapat banyak air di permukaan tanah, seperti air hujan dan juga air irigasi, dapat menyebabkan air tanah dangkal tersebut menjadi jenuh. Air tanah dangkal di daerah pesisir memiliki kandungan garam yang lebih tinggi daripada air tanah dangkal pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya intrusi air laut ke jalur air tanah yang menyebabkan air tanah bersifat payau. Menurut literatur, air tawar memiliki kandungan garam sebanyak 1 ppt, sedangkan air minum 0,5 ppt. Air laut memiliki kandungan garam sebanyak 35 ppt. Kandungan Na yang melebihi batas akan berbahaya pada kesehatan jika dikonsumsi pada jangka panjang. Tahap pengolahan air yang pertama yaitu pengambilan air baku. Sumber air baku berasal dari air tanah dangkal. Bisa diambil dengan cara mencari sumber air dengan bantuan seorang ahli di bidang hidrologi berdasarkan penyelidikan geologis atau mempelajari sifat-sifat lapisan tanah dalam pemilihan tanah yang akan digali. Pengambilan air dilakukan dengan cara pengeboran, lalu dipompakan dengan menggunakan pompa dengan power sebesar 250 watt yang kemudian akan ditampung pada bak penampung untuk dilakukan proses selanjutnya. Tahap pengolahan air yang kedua yaitu pretreatment. Pretreatment ini dilakukan untuk menghilangkan zat pengotor dalam air sebelum masuk pada proses pengolahan air minum. Selain itu, pretreatment ini dilakukan karena adanya intrusi dari air laut yang masuk ke jalur air tanah dangkal daerah pesisir. Pretreatment ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu sedimentasi dan koagulasi flokulasi. Air yang diambil dari sumber air tanah dangkal daerah pesisir dilakukan pre-sedimentasi terlebih dahulu untuk mengendapkan partikel-partikel padat yang terkandung dalam air seperti tanah, pasir, dan clay karena gaya gravitasi. Setelah itu, air akan dialirkan masuk ke bak koagulasi flokulasi. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan partikel koloid yang masih tersuspensi pada air tanah dangkal daerah pesisir agar lebih bersih dan terbebas dari zat pengotor. Selain itu, koagulasi flokulasi ini dapat membantu menurunkan kekeruhan pada air tanah dangkal. Koagulan yang digunakan pada proses ini yaitu aluminium sulfat. Kemudian air akan masuk dalam bak sedimentasi untuk dilakukan pengendapan setelah proses koagulasi flokulasi. Tahap yang ketiga yaitu filtrasi. Filtrasi bertujuan untuk menghilangkan zat padat halus yang tersuspensi dan juga koloid pada air tanah dangkal daerah pesisir. Proses filtrasi pada pengolahan ini menggunakan dua filtrasi, yaitu makrofiltrasi dan juga mikrofiltrasi.
air akan dialirkan masuk ke dalam tangki makrofiltrasi terlebih dahulu. Ada 3 tangki makrofiltrasi yang digunakan dalam pengolahan air tanah dangkal menjadi air minum. Yang pertama, ada kristal bio yang bertujuan untuk mengurangi kekeruhan dan juga menghilangkan bakteri E. coli. Yang kedua, ada keramik sand yang berfungsi untuk menyaring partikel terlarut dalam air, serta ada karbon aktif dan juga zeolit yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan mangan dan juga feri dalam air sebelum masuk ke reverse osmosis. Selanjutnya, air akan dialirkan masuk ke cartridge filter untuk dilakukan proses mikrofiltrasi. Proses ini bertujuan untuk menyaring kotoran-kotoran yang lolos dari proses makrofiltrasi. Membran mikrofiltrasi yang digunakan pada penyaringan air tanah dangkal daerah pesisir memiliki ukuran sebesar 0,1 mikron. Tahap yang keempat yaitu reverse osmosis. Proses pengolahan air tanah dangkal di daerah pesisir ini dilakukan dengan menggunakan reverse osmosis untuk menghasilkan air bersih yang siap minum. Metode ini dipilih karena mudah dilakukan, efisien, dan lebih ekonomis jika dibandingkan dengan metode desalinasi yang lain. Reverse osmosis ini dilakukan dengan cara memberikan tekanan pada bagian larutan dengan konsentrasi yang tinggi menjadi melebihi tekanan pada bagian larutan dengan konsentrasi rendah. Proses perpindahan larutan terjadi melalui sebuah membran yang bersifat semi permeabel dan tekanan yang diberikan adalah tekanan hidrostatik. Membran reverse osmosis memiliki ukuran pori kurang dari 1 nm. Efisiensi penyisian membran reverse osmosis untuk TDS dan bakteri masing-masing adalah 95-99% dan 99%, sehingga pada air proses akan dihasilkan air yang murni. Tahap yang kelima yaitu desinfeksi. Proses desinfeksi bertujuan untuk membunuh virus, bakteri, dan juga mikroorganisme lain yang ada di dalam air. Desinfeksi dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu ozonisasi dan juga sinar UV. Air hasil dari reverse osmosis akan dialirkan masuk ke dalam tangki ozon. Proses ini dilakukan dengan cara menginjeksi ozon yang dihasilkan oleh ozonator. Ozonisasi menentukan kualitas dan juga kuantitas produk air minum yang dihasilkan. Karena ozon sebagai desinfektan dapat membunuh semua mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan juga kamir. Apabila hasil dari analisis mikrobiologi menunjukkan masih ada kontaminasi, maka hilangkan dengan cara menambahkan ozon yang akan ditembakkan. Setelah dilakukan proses ozonisasi, selanjutnya dilakukan pemberian sinar UV. Penggunaan sinar UV atau sinar ultraviolet sebagai desinfektan bertujuan untuk mempengaruhi mikroorganisme dengan cara mengubah DNA di dalam sel. Selanjutnya, tahapan terakhir dari pengolahan air minum ini yaitu pengemasan. Pada proses ini dilakukan agar melindungi produk selama masa penyimpanan, melindungi dari kerusakan, serta memberikan identifikasi dan informasi terkait produk tersebut. Jenis pengemasan yang digunakan pada produk ini ada 2. Yang pertama, pengemasan primer. Pengemasan primer dalam produk ini memiliki bahan yang berasal dari polietilen tereflatat atau dapat disingkat PET. Jenis bahan ini dipilih karena aman untuk manusia. Akan tetapi, penggunaan botol berbahan PET ini hanya 1 kali pakai dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu pengemasan sekunder. Pengemasan ini berupa kardus berbahan karton yang bertujuan untuk melindungi tambahan sebuah produk selama penyimpanan dan distribusi. Pada proses pengemasan terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu filling. Air yang telah melalui proses desinfeksi akan masuk ke proses filling atau pengisian botol plastik yang telah disterilisasi. Tahap yang kedua yaitu sealing cover. Botol yang telah terisi oleh air akan ditutup dengan tutup botol lalu dilakukan pemberian label yang dilakukan secara manual. Tahap pengemasan yang terakhir yaitu packing. Packing dilakukan secara manual oleh karyawan. Hasil botol pada tahapan sealing cover akan dimasukkan ke dalam kardus kemudian disegel agar pada saat pendistribusi ke konsumen produk terjaga dengan aman. Produk air mineral yang dihasilkan. Selanjutnya perlu dilakukan analisa mutu air. Dalam analisa mutu air terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu parameter fisik, kimia, dan biologis. Parameter fisik air minum berdasarkan SNI yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Analisa parameter kimia yang pertama yaitu derajat keasaman. Derajat keasaman dapat diukur dengan menggunakan pH meter. Menurut SNI, standar kualitas air adalah 6,5 sampai 9,2. Apabila pH lebih kecil dari 6,5 atau lebih besar dari 9,2, maka dapat mengakibatkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang dapat mengganggu kesehatan manusia.
Analisa kimia yang kedua yaitu mengukur total dissolved solid atau TDS. TDS diukur dengan menggunakan TDS meter. Air yang baik menurut standar SNI dengan angka total solid sebesar 500 sampai 1500 mg per liter. Analisa kimia yang ketiga yaitu turbidity atau kekeruan. Tingginya nilai kekeruan berhubungan dengan padatan terlarut dan tersuspensi. Semakin tinggi nilai padatan terlarut dan tersuspensi, maka nilai kekeruan juga semakin tinggi. Akan tetapi, tingginya padatan terlarut tidak selalu diikuti dengan tingginya kekeruan. Air minum dengan kualitas baik menurut SNI memiliki kekeruan maksimal 1,5 NTU. Analisa kimia yang ketiga yaitu mengukur salinitas. Salinitas diukur dengan menggunakan salinitimeter. Pengukuran salinitas dengan menggunakan salinitimeter didasarkan pada konduktivitas listrik pada air. Air dikategorikan sebagai air payau apabila konsentrasi garamnya 0,05 sampai 3% atau akan menjadi salin apabila konsentrasinya 3 sampai 5%. Analisa kimia yang keempat yaitu konduktivitas. Mengukur konduktivitas dapat menggunakan konduktometer. Konduktivitas diukur untuk mengukur kemampuan ion-ion dalam air sehingga dapat menghantarkan listrik serta memprediksi kandungan mineral dalam air. Ambang batas dari nilai konduktivitas yaitu kurang dari 250 mHz per cm. Apabila melebihi 250 mHz per cm, dapat merusak batu ginjal yang ada pada manusia. Parameter selanjutnya yaitu parameter biologi. Pengukuran parameter biologi dapat dengan melakukan uji mikrobiologi pada sampel produk. Menurut standar SNI, cemaran mikroba jenis bentuk koli untuk air mineral maupun demineral harus kurang dari 2 APM per 100 ml. Sehingga pada saat pengolahan air sangat penting dilakukan secara steril serta aseptis pada pengujian mikrobiologinya. Analisis packaging juga dilakukan guna mengecek adanya kerusakan pada kemasan dan kebocoran botol. Kemudian dilakukan analisa tutup botol yang bertujuan untuk mengukur diameter tutup botol agar sesuai dengan mulut botol. Analisa ini dapat diukur menggunakan jangka sorong, sehingga perlu ketelitian agar produk yang dihasilkan tidak ada kerusakan dan aman jika didistribusikan sampai ke konsumen. Setelah dilakukan analisa mutu kualitas air pada produk, analisa selanjutnya yaitu analisa dari sisi ekonomi. Analisa ekonomi ini mulai dari perhitungan biaya investasi hingga BEP dari suatu perusahaan. Dalam perhitungan analisa ekonomi produk Arawater, jika kapasitas produksinya 20.000 liter per hari, biaya investasi peralatan produksinya sejumlah Rp5.034.575. Sedangkan biaya kebutuhan bahan baku per bulannya sejumlah Rp2.587.500. Sehingga harga fixed cost-nya dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya investasi alat, biaya operasi, dan juga biaya pendukung, menghasilkan Rp21.699.575. Total produksi yang didapatkan sebesar Rp24.287.075. Harga pokok penjualan didapatkan sebesar Rp20,24. Jika harga jual produk Arawater sebesar Rp600, maka laba yang didapatkan perusahaan sebesar Rp579,76 atau 96,63% dari harga jual, sehingga laba per bulan yang didapatkan sebesar Rp695.712.925. Perhitungan BEP unit didapatkan sebesar Rp37.428,50. Artinya, perusahaan perlu menjual 37.428 air per botol agar mencapai BEP. Sedangkan perhitungan BEP rupiah dihasilkan Rp21.704.607,95. Artinya, perusahaan perlu mendapatkan omset sebesar Rp21.704.607,95 agar terjadi BEP. Maka perusahaan akan mulai memperoleh keuntungan jika mendapatkan omset sebesar Rp21.704.607.